mungkin bagi gue pribadi ya ini jadi satu pelajaran. Dan untuk pemain-pemain lokal, ayolah ya Hmm. kalian harus berbangga diri membela merah putih ini dia. Jangan pernah berpuas diri ketika baru unggul 1 gol. Betul. Harus skill the game. Kalau seandainya kita mau terjun ke pentas dunia, kalian harus siap dengan segala intrik yang akan kalian hadapi di pentas dunia. Karena ingat loh, intrik di lokal dan intrik di Asia Tenggara dan intrik di Eropa dan dunia ini berbeda sekali ya. Karena Betul. ada banyak faktor yang memang bekerja di dalam dan Hola Timosi, welcome back to Pinball, opini football, konten sepak bola yang membahas sepak bola dunia khususnya Serie A. Akhirnya nggak salah lagi, kemarin salah mulu soalnya. Oke, episode kali ini kita bakal bahas, sebenarnya udah cukup telat sih sebenarnya, cuman kayaknya teman-teman yang lain juga berusaha untuk menenangkan emosi, saya juga berusaha menenangkan emosi. Kita mungkin sekarang karena besok, sorry, kita akan upload di Selasa sore, jadi kita ketek ini hari Senin, bakal bahas tentang timnas Indonesia yang kebetulan malam nanti akan menghadapi Cina di kualifikasi ketiga Piala Dunia. Nah, kalian prediksi lah kita. prediksi sekalian prediksi betul. Kebetulan saya juga cuma berdua sama Bang Bota karena biasalah yang lain kalau Bang Bara kan kita udah tahu ya sama-sama tahu Bang Bara sama Ya, Bang Bota kan emang kelas. Kalau yang ya. lain kebetulan lagi izin. Cuti hamil. Cuti kami. Oke, sebelum kita mulai pembahasan juga mau ngingetin sekali lagi kita punya grup WhatsApp community, kita juga punya Sawerian League juga dan jangan lupa subscribe juga teman-teman. eh Kemarin juga ada yang sempat ngasih Saweria, ada namanya Simone Inzaghi. Perbaiki fokus lini belakang seperti tahun lalu katanya. Ya semoga aja nggak diperbaiki ya supaya Napoli dan Milan masih tetap bisa mengganggu kedikdayaan Inter di musim ini seperti itu. Hmm. Oke, sedikit bahas saja. Jadi ini merupakan yang kita tampilkan ini merupakan klasemen grup sementara di kualifikasi Piala Dunia untuk Indonesia, di mana ini apa namanya hasil grup ini di capture memang pada saat 90 plus 100 ya, atau 90 plus 10 lebih tepatnya. Kalau 90 plus 6 pas itu harusnya Indonesia ada di posisi 2 sebenarnya. Tapi karena di capture-nya menitnya berlebihan, jadinya Indonesia turun ke posisi 5 sementara. Nah, Bang Botak, gue banyak yang mau gue sampein, tapi gue pengen tahu dulu deh pendapat lu terkait pertandingan kemarin lawan Bahrain. Nonton dong pasti. Kesel juga Oh, dong. nonton luar biasa. Jadi buat para tifosi tim nasional Indonesia, kalau gue secara pribadi gue menilai dari sisi objektif ada 3 poin penting sih sebenarnya menurut gue. Yang pertama, Indonesia di babak pertama, gue boleh bilang bahwa di babak pertama itu ada sedikit error, ada sedikit kesalahan taktik dan pendekatan strategi dari STY, di mana dia memainkan Jordi Amat di posisi tengah back karena dia memakai formasi 3 back kalau nggak salah dengan Mesilgers dan Jay Izzes. Nah, boleh dibilang bahwa itu adalah kartu matinya tim nasional di babak pertama yaitu Jordi Amat. Ya, apalagi ya kita harus akui Bahrain yang bermain, kalau boleh dibilang Bahrain tidak menciptakan peluang-peluang yang sangat signifikan sebenarnya. Gol-gol Bahrain itu boleh bilang didapatkan gol pertama itu yang dicetak si nomor 8 ini yang terlalu banyak guling-guling dan actingnya minta ampun. Marpun, Itu lewat Marpun. iya Marhut kah atau Mahfud kah atau siapakah namanya bagi gua nggak penting karena itu Marpun 5, Marpun 5. Maroon 5 Oh iya, sorry, maaf. Jangan mau dia marah-marah. Maroon 5 kayak mau siapapun dia itu manusia hama dia nggak penting ya mereka itu hama boleh bagi gue itu Bahrain ini adalah hama hama di persepak bolaan Asia ya dan bahkan pengurus-pengurus AFC ini adalah hama. Kenapa gue bilang hama? Karena sampai pun di akun Instagramnya AFC ini gue komen ini grup mafia ini. Tapi akhirnya gue boleh menarik satu benang merah di babak pertama itu ada sedikit error dari keputusan STM menurunkan pemainnya dengan Jordi Amat. Tetapi gol yang diciptakan oleh Bahrain ini mau kiper siapapun itu agak susah. Memang itu tendangan. Sebenarnya itu tendangan langsung ke gawang, tendangan bebas yang penuh dengan spekulasi. Dia hanya ingin mencoba keberuntungan dan memang beruntung banget karena itu di sudut kirinya Martin Paes itu dia kan. Nah, Betul. setelah gol itu Indonesia ini bereaksi tapi memang belum terlalu signifikan. Mereka masih mengandalkan counter attack. Dan sekali lagi di babak pertama kita disajikan boleh dibilang bahwa Bahrain itu bermain dengan sangat-sangat tidak entertain karena entertainnya mereka itu penuh dengan telenovela alias drama.
Ya, Sontek sedikit jatuh, mana lagi si wasit botak itu dia memang nggak boleh dibilang wasit botaknya itu memang nggak tahu malu, nggak tahu diri, dan nggak ada harga diri sama sekali. Jadi ente bahlul menurut aneh ya, ente bahlul ya, gue bilang buat wasit botak itu ya ente bahlul ya. Tapi ya udahlah, gue nggak mau rasis dalam posisi ini karena gue juga pengen menyampaikan pandangan yang lebih objektif lagi. Di babak kedua, setelah gol balasan dari Orat Mangun kan di akhir-akhir babak pertama ya kalau nggak salah kan. ya betul. Nah, di babak kedua, formasi strategi yang diterapkan oleh Sintayong ini berubah setelah masuknya Rizky Ridho. Yes. Ya, Rizky Ridho masuk dan si adiknya pujaan gue di Milan yaitu siapa dia Iya. Eliano Reisner ya Hmm. masuk, maka permainan lebih bagus dan lebih baik lagi buat Indonesia. Bahkan Indonesia berani memainkan formasi strategi yang menyerang yang sangat baik. Nah, tapi seperti biasa ya kita tahu Bahrain meladeninya dengan acting dan acting dan acting, dan bahkan boleh gue bilang bahwa wasit melakukan banyak sekali keputusan yang sangat tidak layak. Ketika pemain Indonesia dilanggar, peluit itu susah berbunyi, tetapi pemain Bahrain disentuh sedikit udah kayak nyamuk yang teriak-teriak kayak apaan. Nah, tapi ya itulah permainan sepak bola. Sampai akhirnya di menit ke 70-an si Rafael Strike memanfaatkan sebuah peluang yang sangat manis dan dia menciptakan gol pertamanya bagi tim nasional senior ya, Ya, betul. lewat sebuah eksekusi yang sangat cantik, gol yang sangat cantik, dan itu membuat kita seluruh fans yang ada di fans tim nasional Indonesia yang ada di seluruh dunia itu bergembira luar biasa sampai akhirnya peristiwa yang sangat memalukan terjadi di menit 98, sekian alias tinggal 1/sekian detik masuk ke 99. Sementara perpanjangan waktunya itu adalah 96. Ya. Akhirnya Bahrain berhasil menyamakan kedudukan yang penuh dengan kontroversi. Tetapi gue nggak mau menyoroti kontroversi itu. Hmm. Sebenarnya gini, sekali lagi, ini yang gue mau sentil ke pemain-pemain lokalnya Indonesia. Gue agak jijik melihatnya si Witan sama si Marcelino Ferdinand ini. Seharusnya udah bisa kill the game ketika ada peluang serangan di mana mereka itu tinggal berhadapan dengan satu backnya Bahrain yang udah di plester kepalanya. Ya, Tapi ya sekali lagi, itulah yang gue bilang ya. Ayolah, come on, kita jangan pernah berbangga ketika kita leading baru selisih 1 gol. setuju. Ya, ini sepak bola, ini sepak bola. Kalaupun kita mau bilang bahwa AFC Mafia atau wasit ini tidak jujur, tidak adil, ya itu fakta. Tetapi ada juga yang harus kita garis bawahi bahwa harusnya udah bisa kill the game, tetapi ya sekali lagi pemain-pemain ini tidak bisa memanfaatkan. Kalau mau bilang mereka kecapean, mereka masuk menit keberapa? Iya, Hah? Marcelino Ini menit dua, 58, iya, bukan menit 90. iya, dua pemain ini sangat-sangat fit sebenarnya untuk masuk. Dan satu keputusan yang salah juga yang dilakukan oleh Sintayong, seharusnya ketika dia mengganti si uh, Rafael Strike kalau nggak salah ya kan? Strike betul, strike Ya, betul. Rafael Strike harusnya dia masukin apa dong? Asnawi, Betul. Kalau mau main ya lebih kan? compact di belakang ya. Iya, di belakang Kalau ya, untuk menjaga menjaga keunggulan seharusnya ya. Jadi mungkin bagi gue pribadi ya ini jadi satu pelajaran, dan untuk pemain-pemain lokal ayolah ya, hmm, kalian harus berbangga diri membela merah putih ini dia. Jangan pernah berpuas diri ketika baru unggul 1 gol. setuju. Harus kill the game. Kalau seandainya kita mau terjun ke pentas dunia, kalian harus siap dengan segala intrik yang akan kalian hadapi di pentas dunia. Karena ingat loh, intrik di lokal dan intrik di Asia Tenggara dan intrik di Eropa dan dunia ini berbeda sekali ya. Karena Hmm. ada banyak faktor yang memang bekerja di dalam, dan kalau kalian tidak mengeluarkan 1000%, maka kalian tidak akan mendapatkan effort yang luar biasa. Jadi ketika terturun ke lapangan, kalau bisa kill the game. Ya. Bagi gue pribadi, kalau bisa unggul selisih 2 gol. Jangan cuma berharap keberuntungan. Ini bukan tim yang udah paham dengan Catenaccio Liga Italia, atau back-back kita ini memang udah Catenaccio luar biasa. Dia memang back-back kita ini tangguh. Gue bilang bahwa formasi emasnya tim nasional sekarang yaitu di formasi back, yaitu Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Mes Hilgers ya. Ya. Itu formasi emas, dan STY jangan lu roba-roba lagi. Nah, walaupun sekarang ketambahan si Kevin Dix ya. Tapi kan Hmm. Kevin Dix kayaknya nanti beredar di bulan Desember. Jadi Iya. bagi gue pribadi, gue menilai 3 faktor inilah yang paling berpengaruh pada hasil kemarin lawan Bahrain. Tetapi gue tetap berbangga diri, tim nasional Indonesia sudah sangat luar biasa sekarang. Ingat, kecurangan
harus dilakukan hanya demi mengalahkan Indonesia. Berarti Indonesia levelnya udah luar biasa hebat. Bangga. Iya, betul sekali. Karena kalau gue baca di beberapa forum luar juga, Bang Bos, even di forum Korea kemarin gue baca-baca di Tutup, Twitter, tutup, tutup. mereka itu udah menyandingkan kita sebagai tim yang sama dengan Korea dan Jepang. Maksudnya secara kualitas sekarang ya, itu udah disandingkan sama tim-tim itu. Menurut gua kalau misalkan kita udah disandingkan dengan tim-tim seperti itu, ya harusnya kita punya kualitas yang kurang lebih udah jauh di atasnya Bahrain. Dan menurut gua kemarin, gua setuju juga. Kemarin gua ngobrol sama Reza juga, kebetulan nonton bareng berdua. Kita itu satu hal, maksudnya kecewa terkait yang keputusan wasit itu pastilah, semua orang pasti Ya. kecewa itu. Sintayong kan juga ngomong, maksudnya menanyakan kenapa pemain kelihatan kecewa. Ya, lu nonton pertandingan atau enggak? Ya semua pasti kecewa. Tapi menurut gue kita harus lihat sisi lain di pertandingan itu, Jang. Harusnya menurut gue kita udah tahu misalkan secara secara organisasi AFC korup lah ya atau korup lah ya, wasit bertindak sesuka hati. Harusnya kita membuat apa namanya pertandingan ya kill the game aja. Jadi Iya. keputusan yang kayak gitu udah gak bakal berpengaruh ke jalannya pertandingan karena kita udah unggul lumayan jauh gitu. Jadinya ya mau extra time 20 menit pun ya Bahrain juga pasti kesulitan. Dan menurut gua Bahrain di sisi lain ya ini gua harus mau nggak mau gua harus muji Bahrain juga bahwa di pertandingan ini gue juga ngobrol sama Reza bahwa set piece tendangannya si apa namanya Marhun itu Maroon 5. Maroon 5 itu dan dari set piece itu dua dua hal itu mereka latih. Gue sih cukup yakin itu mereka melatih set piece dan juga tendangan matinya mereka karena kualitas eksekusinya sangat-sangat baik sih menurut gue. Beberapa kali tendangan bebas selain yang gol pertama ada 3 tendangan lagi yang menurut gue juga lumayan Sangat bagus, mengancam. mengancam menurut gue dan memang mereka tahu kualitas timnya seperti itu jadi mereka cari pendekatan untuk supaya timnya tetap masih bisa ciptain gol yaitu lewat set piece dan juga lewat bola-bola mati. Menurut gue itu langkah yang bijak untuk tim yang tidak punya kualitas pemain yang cukup bagus sih menurut gue ya, buat saya maksudnya di luar korupsi dan dia transferan kayak gimana, tapi menurut gua itu layak diapresiasi. Begitupun juga dengan Indonesia, biarpun hasilnya dua sama menurut gua sangat layak diapresiasi. Berarti dalam kondisi kemarin juga ketinggalan di kandang lawan berhasil bounce back 2-1 biar pada akhirnya dikejar lagi, menurut gua ini hal yang sangat baik tapi layak harus dievaluasi banget gitu loh bahwa lini depan Indonesia ini sangat-sangat bermasalah, sangat kesulitan untuk ngebuka apa namanya pertahanan-pertahanan yang bermain low block, yang bermain kemarin itu Bahrain itu bermain high press kurang lebih setengah babak full. Itu Indonesia bener-bener nggak bisa jalan secara secara permainan, nggak bisa jalan, long ballnya juga berantakan. Ya, Itu juga yang gua agak heran sih, pemain Eropa kayaknya nggak terbiasa main long ball ya. Jadi betul. ketika dihajar di apa namanya high press bingung mereka mau ngapain, dibawa Ya, ke belakang beberapa. Ada satu kesempatan yang kalau nggak salah ada ngumpan cukup tinggi juga terus habis itu Martin Paes-nya agak ke depan jadi ya ya, itu menurut gua harus dievaluasi secara cepat sama Sintayong juga sih menurut gua. ya, Dan kemarin ya sama gue juga kecewa dengan Witan dan ya, Marcelino. Gua kemarin selalu bilang ya, bahwa Marcelino ini layak diberikan waktu lah bahwa ini pemain masih muda tapi gua ngelihat hampir dua ya, tahun bukan malah berkembang jadi pemain yang jauh lebih baik, malah jadi pemain yang kesulitan untuk berkembang, malah cenderung ya. jadi egosentris gitu loh jadi Oh iya, pemain. Nah sangat itu egosentris gue ya. sangat kecewa dengan Marcelino sih di pertandingan kemarin. Witan ya kita udah tahu lah ketika dia Hmm. memutuskan untuk kembali ke Liga Indonesia ya kita udah tahu mindsetnya Iya, dia seperti apa. Dan iya, masuk aja udah nyaris bikin gol buat Bahrain kan, pelanggaran iya, yang betul. disangka dia main di Liga 1 kali bikin pelanggaran Iya. itu nggak pelanggaran ya. Hmm. Itu sih menurut menurut gue Bang Gots banyak kekonyolan-kekonyolan yang kita lakuin juga di sisi lain Hmm. biarpun secara official match-nya juga terlihat sangat tidak adil. Ya udah Iya, mungkin kita bahas terkait teknis dan non teknis melawan iya. Bahrain itu aja. Nah, gua ada tambahan sedikit. Boleh, boleh Bang Gots, silakan. Jadi gini, gue bilang, maaf ya, gue bukan meremehkan pemain-pemain lokal kita ya. Hmm. Yang progresnya luar biasa, yang ibarat kata dia progres, berani bertarung sekalipun pemain diaspora banyak yang datang, yang tanpa ada sedikit pun cacat dalam performanya, mau dia dari cadangan, mau dia inti, Rizky Ridho. Setuju, setuju, Rizky Ridho. setuju. Marcelino Ferdinand, lu terlalu banyak gaya, lu udah jadi selebgram sih, udah bukan pemain bola. Dan sekalian untuk Witan dan segala macam, ayolah, come on, ubah lo mindset gitu loh. Kalian itu pengen, kenapa sih kalian itu terlalu cepat berpuas diri dengan, oke, gue
udah sampai ke titik ini, nggak boleh. Kalau bisa terbang tinggi di Piala Dunia. Mereka bilang, oh coba lu yang main. Gua aja kalau jadi atlet, gua mah berani lu bertarung sama Rafael Struijk. Kalau perlu dia skill gimana gua pelajarin. Tingkatin skill kita. Ibarat kata kita ini hidup untuk jadi pemenang, bukan untuk jadi orang-orang kalah. Kalau bisa ya jadi pemenang lah. Setuju. Dan menurut gua Rizky Ridho itu maksudnya kalau kalau harus compare dengan yang lain ya, Rizky Ridho itu justru yang persaingannya paling berat gitu loh. Oh iya Berat dong. banget, Yates, Jordi Messi Amat, Hilgers, Messi Ilgers sekarang. Kevin Dix mungkin bisa bermain lebar tapi dia bisa ngisi posisi iya. tengah juga. Buckner, Kevin Dix. Abner banyak banget dulu, mungkin Elkan Bagot, dan Iya. ternyata pada akhirnya kesingkir juga yang tidak punya kualitas. Mau dia naturalisasi, mau dia pemain yang main Ah, di Premier League, kalau memang kualitasnya dirasa oleh Sintayong dan semangatnya tidak dirasa cukup, ya kelihatan Rizky Ridho kemarin nggantiin Jordi keren. Nah, jauh gue improve. gue bilang sebenarnya Rizky Ridho ini, gue bilang sebenarnya saran dari Kevin Dix, ya itu masuk dan sangat berfaedah banget buat Rizky Ridho. Rizky Ridho ini levelnya untuk main di Liga Italia udah cocok. Walaupun dia main di kayak Venezia, main di Iya. kayak di tim-tim Parma, maaf ya, dengan backnya Australia itu si siapa Cicarito atau siapa Cici Cicati itu yang main di Parma, Circati. Circati ya, gue bilang Rizky Ridho, lu itu levelnya udah sebenarnya udah boleh board lah. Iya, Ibarat iya, kata, iya. mm-mm. Menurut gue juga maksudnya kualitasnya itu loh. Gue sih bukan melihat secara kualitas teknis ya, tapi mental itu Iya, yang susah. mental dan teknisnya dia bagus dia. Ya, teknis mungkin bisa dilatih kali Bang Bos ya, tapi kalau mental itu, nah itu yang dia tuh udah punya kemampuan mental yang sungguh sangat luar biasa sih menurut gue, dan layak gitu untuk dibilang bahwa ini pemain kualitasnya udah bukan kualitas Asia Tenggara lagi buat gue pribadi ya. Dia udah harus coba, at least ya, paling paling simple dia coba mulai berkembang ke Asia Timur misalkan gitu. Dia main di Liga Korea, main di Liga Jepang, atau ya mungkin agak jauh lagi ke negara-negara Balkan, ya itu udah bisa dicoba Enggak gitu. sih. Kalau gue sih untuk Rizky Ridho main di Liga Belanda, main di Liga Italia ataupun turun about ke Liga Serie B pun dia udah Ya, coba. Tapi kalau gue sih level-level Serie A dia oke. Tapi memang klub-klub juga akan banyak mempertimbangkan hal ya, untuk menarik Rizky Ridho kan. Tapi sebagai orang Indonesia gue sangat bangga dengan apa yang Rizky Ridho tampilin. setuju, setuju. Gue juga sangat bangga melihat kualitas pemain yang sama-sama makan nasi sama Indomie ya dicampur Ya, bisa bisa main sama-sama sejago maaf itu. ya, sama-sama makan tahu tempe tapi mentalnya mental luar biasa. Gila, itu sih gue juga sangat setuju sih. Ada lagi yang mau ditambah di Udah pertandingan lawan cukup, Bahrain, Bud? cukup. Cukup. Mari kita lanjutkan ke pertandingan yang akan dilaksanakan malam Malam ini ketika ini ditayangkan, ya. melawan Cina Cina, yang bermain tanpa disangka-sangka. Dia bermain jauh dari ibu kota. Dia main di Qingdao Qingdao Football Stadium. Stadium, di mana itu kalau nggak salah 600 kilo dari ibu kota China, yang di mana Cina kemarin juga habis main juga dan tidak mendapatkan kemenangan. Jadi ini tiga pertandingan. Jadi ini dua dua tim ini sama-sama belum dapetin kemenangan, cuman bedanya yang satu 3 poin karena Indonesia belum 3 poin, terkalahkan. yang satu kalah terus di 3 pertandingan terakhir dan baru menciptakan 2 gol dengan total kebobolan 12 gol. Nah, info terakhir yang gue dapetin Bang Bots bahwa Jordi Amat dipastikan cedera. Dia udah balik ke rumahnya atau dipulangkan, dengan harapan untuk bisa balik lagi di November, melanjutkan kualifikasinya. Nah, tapi menurut lu sendiri deh Bang Bots, peluangnya ngelawan China mau kayak gimana nih kita? Apakah jauh Nah, lebih baik atau gimana? 3 poin pasti milik Indonesia. Gue Tiga optimis. poin. Satu, kenapa gue begitu yakin? Karena gini loh, level standarnya Cina, tim nasional Cina sekarang dan tim nasional Indonesia jauh. Ya, Indonesia secara psikis, mental sudah sangat bagus, secara kualitas pun sangat bagus. Sementara Cina ini lagi dalam posisi terpuruk, apalagi ada isu terbaru, mereka baru ganti pelatih ya. Oh, oke, baru ganti pelatih ya. Ya, pelatih kalau nggak salah baru dipecat ya mereka ya. Nggak tahu ya benar apa enggak, tapi gue baru 2 berita sih yang gue baca. Iya, Cuman iya. yang gue bilang tetap Indonesia harus hati-hati bermain smart dan sekali lagi gue cuma mau pesan buat STY jangan bermain pragmatis seperti di babak pertama lawan Bahrain. Setuju. Gue bilang ladenin penyerangan karena apa? Indonesia ini sangat solid kok ini pertahanan lu nggak usah takut Iya, ya. setuju. Jadi bagi gue pribadi Indonesia bukan mau meremehkan Cina tapi kali ini Indonesia nggak akan meleset menang 2-0. Setuju.
Ya, bagian menangnya gue setuju, tapi kemenangan berapanya itu yang gue juga masih cukup bertanya-tanya. Kalau ngomongin head to head sebenarnya dari 17 pertemuan kita baru pernah menang 3 kali, di mana Iya, 5 pertemuan terakhir itu kita malah nggak pernah menang, dan ada 2 pertandingan di mana kita kebobolan lebih dari eh, 5 gol. Jadi iya. di 2001 dan Dibandingkan terus 2004 kita. kita, iya. Tapi Itu, itu dulu. tapi itu dulu setuju. Itu tim Terakhir. nasional dulu. Betul, even 2014 pun kan juga dengan skuad yang lebih sederhana dibandingkan sekarang yang sangat glamor lah buat gua pribadi. Iya. Tapi menurut gua salah satu faktor yang jadi highlight gua juga sih, kita main cukup jauh dari tempat kita bermain terakhir di Bahrain itu, kalau nggak salah 12 jam atau 13 9 jam. jam. Berapa? 9. 9 ya? Ya. Di mana justru dari China-nya sendiri pun juga butuh waktu dari Australia itu kalau nggak salah 18. 16 ya? 18. 18 lebih Jadi lama sih sebenarnya. Cina, tim federasinya Cina itu, maaf, pindahin stadion ke Qingdao untuk menjebak Indonesia. Tetapi akhirnya mereka menjebak tim nasional mereka sendiri. Iya, dan jauh lebih kelelahan lah. 18 Ya, jam itu sama kayak dari Indonesia dikit lagi sampai US, itu tinggal ditambah 6 jam lagi sampai ya. US. Jadi ya Mungkin sebenarnya, ada satu catatan sedikit, Rangga. Gue cuma pengen tambahan satu aja. hmm, Mungkin yang perlu diwaspadai oleh tim nasional Indonesia pemain-pemainnya adalah satu, yaitu sekali lagi wasit yang akan memimpin laga adalah wasit dari Arab Saudi, ya. Satu, yang penuh dengan kontroversi, dan yang kedua adalah cuaca. dingin ya katanya ya di sana ya. Luar biasa. Katanya kalau nggak salah tuh 18 21 kalau nggak salah, 18 derajat sampai 21 kalau nggak salah. Ya buat pemain, tapi kalau selama starting line up-nya pemain Belanda semua sih aman. Nah, Aman. Kalau dari timnas pusat sih aman. Tapi kalau pemain lokal yang bisa kesulitan. Tapi balik lagi lah, kalau Rizky Ridho mah pasti aman sebenarnya. Iya, gue sih sebenarnya cuma highlight masalah jarak, kemungkinan masalah fisik belum tentu bisa bounce back seperti kemarin lawan Bahrain. Tapi di sisi lain kita juga ingat bahwa China lebih lelah dibandingkan kita. Jadi harusnya jadi satu hal yang baik. nilai tambah lah. Iya, nilai tambah juga. Tadi juga wasit jadi salah satu faktor juga. Menurut gue juga satu faktornya lagi, ada satu pemain China yang gue sebenarnya cukup cukup suka sama pemain ini dari dia main di Spanyol dulu, si Wule. Tapi gue Oh, nggak tahu Wule itu masih akan bermain jadi starter atau enggak, karena usianya juga udah udah tiga tua. Iya, 31 32, dan ada beberapa pemain-pemain naturalisasi yang diambil dari Inggris sama dari Brazil setahu gua. Itu ada Fernandinho kalau nggak salah namanya, sama backnya itu dari Inggris ingat gua di naturalisasi. Nah, sisanya sih menurut gua secara tim China itu gue pernah nonton sekali, memang nggak punya visi yang cukup jelas sih secara tim ya. Indonesia kan memang main bertahan, tapi kita tahu visi yang mau disampaikan sama Sintayong, yang dicari apanya kita tahu. Tapi kalau China ini gue nggak terlalu mendapatkan feel bahwa dia ini punya skema yang fix untuk disampaikan di lapangan. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Nah, gue nggak tahu juga ketika ada pergantian pelatih yang disampaikan Bang Bots tadi, apakah itu akan berpengaruh besar di pertandingan ini, ataukah ya cuma jadi pemanis informasi aja sebenarnya, secara pertandingan sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Tapi feeling gue ya Bang Bots ya, even kita bisa menang, feeling gue akan tetap bisa potensi kebobolan, tapi harusnya bisa menang meyakinkan 1-3 sih harusnya ya, harusnya. Tapi ya let's see bagaimana arah perjalanan pertandingan membawa kita ya. Apalagi kemarin gara-gara wasit kan juga berpengaruh banget ke jalannya pertandingan gitu. Ya, dari gua sih itu Bang Bos. Dari lo ada lagi yang perlu disampaikan? Ya, kalau dari gue pokoknya cuma satu buat fans tim nasional Indonesia. Kali ini gue optimis banget Indonesia bisa menang 2-0. Bukan meremehkan Cina, tetapi Cina dalam keadaan yang sangat tidak baik tim nasionalnya. Indonesia walaupun kemarin sedikit kecewa di Bahrain, tetapi gue yakin mereka akan melampiaskan di Cina. Mereka akan memetik 3 poin, dan gue sih berdoa Indonesia ini bisa bertahan di posisi 2 nanti. Jadi Waduh, lolos keren. lagi. Keren. Amin, amin. Ya, Gue sangat ya. mengaminkan itulah. Oke, mantap. Mantap, thank you teman-teman. Gimana menurut teman-teman, setuju atau enggak dengan beberapa review dari kita, berapa prediksi dari kita? Kira-kira kalau setuju ditulis di kolom komentar, kalau nggak setuju juga disampaikan aja di kolom komentar. Dan jangan lupa kita juga tadi ada grup membership juga.
Dan jangan lupa kita juga punya apa namanya live nanti di hari Jumat kalau teman-teman mau nonton yang reguler weekly, atau nanti kita akan pastiin akan ada live reaction pertandingan atau enggak. Itu sih nanti ditunggu aja teman-teman. Thank you semua yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng biar gak ketinggalan episode-episode kita yang lainnya. Dan Mantap. jangan lupa kita punya Instagram dan TikTok di @sscpinball untuk berita olahraga terupdate. Saya Rangga mewakili teman-teman yang bertugas. Terima kasih semua. Bye-bye. Grazie.